Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi pada pembelajaran sosiologi. Pada pertemuan ini, kita akan membahas konsep dasar dan ruang lingkup ilmu sosiologi. Kemudian juga kita akan membahas tentang manfaat, kemudian peran, dan juga hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Mari kita bahas bersama. Pada KD ini kita akan memahami tentang pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat dan menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis. Nah, sebelum melanjutkan, marilah kita ingat-ingat dulu apa itu ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang membahas tentang interaksi atau berhubungan dalam masyarakat. Lahir karena adanya kekacauan pada saat itu di Eropa. Ada berbagai revolusi yang terjadi, misalnya revolusi industri, revolusi Prancis, dan juga revolusi yang ada di Amerika, yaitu revolusi Amerika. Dan juga Bapak Sosiologi Dunia, yaitu Auguste Comte, sebagai ilmuwan pertama penggagas ilmu sosiologi. Untuk selanjutnya, kita membahas konsep dasar ilmu sosiologi. Masyarakat merupakan kajian utama sosiologi. Yang sudah kita bahas sebelumnya, masyarakat juga dapat dibilang merupakan laboratorium dari ilmu sosiologi. Masyarakat terbentuk dari kumpulan individu yang memiliki kepentingan sehingga mereka berkumpul dan mengelompok untuk saling memenuhi kebutuhan. Terdapat hubungan dan interaksi dalam masyarakat secara timbal balik. Misal, bertetangga, rekan kerja, teman sebangku, orang tua dan anak, adik kakak, dan sebagainya. Hubungan interaksi membentuk berbagai unsur dalam kehidupan masyarakat, karena hubungan pada dasarnya merupakan pembentuk masyarakat. Adanya pengaruh sifat manusia sebagai makhluk sosial yang berarti tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, mendorong masyarakat untuk saling membantu satu sama lain, sehingga memunculkan hubungan dalam masyarakat atau interaksi. Manusia berkumpul untuk membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan. Misalnya, manusia butuh beras disediakan oleh petani, petani butuh pupuk disediakan oleh pabrik, manusia berpasangan untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang atau afeksi, memunculkan lembaga kelompok, peraturan, fenomena, peristiwa, perjanjian, dan lainnya dalam kehidupan masyarakat. Beberapa hal yang membentuk masyarakat itulah yang disebut konsep dasar ilmu sosiologi. Misalnya yang sudah tadi kita bahas, masyarakat berinteraksi satu sama lain, sehingga mereka berkumpul, memiliki dorongan untuk berkumpul, kemudian membentuk suatu kelompok sosial. Misalnya ya seperti ibu-ibu PKK untuk memajukan desa, kemudian juga ada kumpulan arisan dan sebagainya. Mereka berkumpul untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan materi, kebutuhan afeksi atau kasih sayang, kebutuhan sosial, kebutuhan berkumpul dengan orang lain, dan lain sebagainya. Ilmu sosiologi menjelaskan tentang bagaimana berlangsungnya kehidupan masyarakat. Berfokus kepada berbagai unsur yang membentuk masyarakat, misalnya individu, kelompok, lembaga, organisasi, dan sebagainya. Nah, konsep dasar pertama yang akan kita bahas sebenarnya itu banyak sekali, namun kita akan membahas beberapa contoh konsep dasar yang mungkin terjadi di sekitar kita. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan dasar pembentuk kehidupan masyarakat, yang mana masyarakat itu terbentuk karena adanya proses hubungan atau interaksi yang terjadi
untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara satu orang atau orang lain, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Terjadi jika terdapat kontak dan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, seperti yang sedang kita lakukan saat ini ataupun kemarin, kita melakukan proses pembelajaran secara langsung melalui Zoom meeting ataupun Google Meet. Kita melakukan kontak dan komunikasi, terdapat proses timbal balik di dalam hubungan kita secara langsung maupun tidak langsung. Konsep dasar yang kedua yaitu struktur sosial. Struktur di sini diartikan sebagai unsur penyusun dalam masyarakat atau komposisi yang membentuk kehidupan masyarakat. Dapat berupa kelompok, profesi, status, peran, ras, golongan, suku bangsa, dan sebagainya. Konsep dasar yang ketiga yaitu sistem sosial. Sistem sosial merupakan sebuah jaringan ataupun kumpulan berbagai unsur dalam masyarakat yang memiliki tujuan bersama. Masyarakat juga disebut sebagai sebuah sistem karena terdiri dari berbagai unsur seperti profesi, kelompok, lembaga, individu, keluarga, dan lain sebagainya. Sistem sosial dapat berupa sebuah sistem peraturan, cara kerja, metode yang memiliki arah tujuan. Konsep dasar yang keempat yaitu sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses interaksi dalam bentuk belajar ataupun proses pemberian penanaman nilai-nilai kehidupan kepada seseorang. Kita ini sedang melakukan proses sosialisasi, yang mana saya sedang memberikan nilai-nilai pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Meskipun tidak secara langsung, kita sedang melakukan proses belajar mengajar. Untuk konsep dasar yang keempat adalah lembaga sosial. Lembaga sosial ini biasanya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang mengharuskan terdapat suatu tanggung jawab atau struktur organisasi untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat umum dalam masyarakat. Memiliki tujuan bersama, memiliki kekekalan tertentu, atau memiliki daya tahan. Adanya simbol, misalnya lembaga pendidikan seperti sekolah, dinas pendidikan, bimbingan belajar, dan lain sebagainya. Konsep dasar yang berikutnya adalah kelompok sosial. Kelompok di sini berbeda dengan lembaga tadi. Kelompok di sini lebih bersifat formal, non-formal maupun informal. Kumpulan dari berbagai individu yang saling berinteraksi. Memiliki faktor kesamaan tujuan, ideologi, kebiasaan, hobi, pikiran, dan sebagainya. Dalam kelompok sosial ini, mereka memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Jadi masing-masing anggota mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari suatu kelompok tersebut. Misalnya, kelompok bermain, kelompok pecinta alam, kelompok penonton hiburan, dan lain sebagainya. Konsep dasar yang keenam adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan sebuah ide, gagasan, hasil karya cipta manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan ini memiliki beberapa unsur yang dapat berupa ilmu pengetahuan, bahasa, organisasi, mata pencaharian, kesenian, religiusitas, dan juga teknologi. Contoh dari kebudayaan adalah kegiatan bersepeda yang belum lama ini viral ataupun banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia selama pandemi,
merupakan sebuah hasil kebudayaan. Konsep dasar yang selanjutnya yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan sebuah proses atau peristiwa pergeseran pada nilai-nilai kehidupan masyarakat yang memaksa masyarakat untuk beradaptasi menggunakan cara-cara baru dalam menjalani kehidupan mereka. Perubahan sosial bisa dipengaruhi oleh jumlah penduduk, penemuan baru, konflik, revolusi, bencana alam, perang, atau pengaruh budaya lain. Seperti yang sedang kita hadapi saat ini yang berupa pandemi. Pandemi menyebabkan perubahan sosial yang sangat besar. Misalnya, ketika kita keluar, kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Konsep dasar yang selanjutnya yaitu kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan diartikan sebagai sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Kemudian wewenang merupakan kekuasaan yang diakui oleh orang lain. Sehingga antara kekuasaan dan wewenang ini merupakan dua hal yang saling berkaitan antara satu sama lain. Jika kita bedah, ketika seseorang memiliki kekuasaan, maka mereka otomatis memiliki wewenang yang diakui atau kekuasaan yang diakui oleh orang lain untuk memaksa seseorang atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki wewenang dan menjabat dalam jabatan tertentu, seseorang tersebut akan memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Nah, setelah kita membahas berbagai konsep dasar sosiologi, kita sampai pada ruang lingkup ilmu sosiologi. Bagaimana menurut teman-teman setelah kita mempelajari konsep dasar tadi? Apa yang menjadi ruang lingkupnya ilmu sosiologi? Apakah sudah ada yang tahu jawabannya? Mari kita bahas. Jadi, yang menjadi ruang lingkup ilmu sosiologi adalah interaksi sosial, struktur sosial, sistem sosial, sosialisasi, lembaga sosial, kelompok sosial, kebudayaan, perubahan sosial, dan juga wewenang atau kekuasaan. Sebenarnya ruang lingkup sosiologi itu sangat luas. Karena keterbatasan sumber daya dan waktu, kita hanya membahas hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita saja yang sudah saya jelaskan tadi, sudah kita bahas bersama. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Yang pertama, kita akan membahas tentang sosiologi dengan psikologi. Sebenarnya, kedua ilmu ini memiliki bidang kajian yang berbeda. Tapi coba kita bedah bersama. Yang pertama, sosiologi unit analisisnya adalah masyarakat, sedangkan psikologi memiliki unit analisis seperti perilaku individu secara khusus. Jadi, kedua unit analisis ini memiliki kedua hal yang berbeda. Yang selanjutnya, hubungan antara sosiologi dengan antropologi. Meskipun sama-sama mempelajari masyarakat, namun fokusnya berbeda. Sosiologi melihat budaya sebagai bagian dari sistem sosial yang bersama-sama membentuk masyarakat, sedangkan ilmu antropologi ini berfokus kepada studi tentang budaya manusia, mempelajari bagaimana orang hidup dalam budaya yang berbeda dan juga bagaimana budaya berkembang. Jadi lebih fokus terhadap bagaimana kebudayaan tersebut berkembang dalam masyarakat. Sedangkan ilmu sosiologi melihat bagaimana manusia atau masyarakat berkembang dengan budaya-budayanya. Selanjutnya, ilmu sosiologi dengan ilmu politik. Ilmu sosiologi dalam hal ini tertarik pada berbagai lembaga sosial yang ada di masyarakat,
terutama dalam lembaga politik atau dalam ranah politik. Sedangkan ilmu politik berfokus pada kajian studi tentang politik, termasuk perilaku politik, filsafat politik, dan organisasi pemerintah dan partai politik. Selanjutnya, hubungan sosiologi dengan ilmu ekonomi. Sosiologi tertarik pada semua lembaga sosial yang ada di masyarakat, terutama dalam ranah ekonomi, seperti Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, bagaimana lembaga-lembaga tersebut dibutuhkan dan mempengaruhi masyarakat luas. Sedangkan ekonomi mendalami kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, tentang barang dan jasa. Selanjutnya, marilah kita lihat contoh berikut ini. Sosiologi politik dalam fenomena pemerintah yang sedang merumuskan berbagai kebijakan untuk dilaksanakan atau diimplementasikan dalam ranah kehidupan masyarakat secara umum. Kemudian, sosiologi ekonomi membahas tentang bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya sehari-hari melalui mata pencaharian yang mereka miliki dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran sosiologi. Sosiologi memiliki peran dalam masyarakat. Yang pertama, sebagai ahli riset. Ilmu sosiologi memiliki pendekatan atau metode untuk mendekati atau untuk mendapatkan data sosial dari masyarakat. Sehingga dalam beberapa kasus, seperti untuk melakukan atau merancang kebijakan, ilmu sosiologi digunakan untuk meriset atau mencari data untuk dijadikan dasar sebagai perumus kebijakan. Yang selanjutnya sebagai konsultan kebijakan. Sebagai ilmu kemasyarakatan, sosiologi dapat menggambarkan keadaan masyarakat sebagai dasar kebijakan. Peran yang ketiga yaitu sebagai praktisi. Sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, sosiologi dapat memberikan saran dalam berbagai masalah yang berhubungan dengan masyarakat. Sehingga tak jarang pemerintah memanfaatkan ilmu ini untuk dijadikan dasar dalam mencari permasalahan dalam kehidupan masyarakat ataupun mencari solusi. Peran yang keempat sebagai pendidik ataupun guru. Sosiologi sebagai ilmu bidang kemasyarakatan dapat dijadikan sebagai dasar ataupun pengajaran kepada anak-anak ataupun murid dalam sekolah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi sosiologi. Yang pertama, sosiologi berfungsi sebagai pembangunan. Sosiologi di sini memiliki fungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian dalam proses pembangunan. Misalnya, ketika ada kebijakan dana desa, pemerintah melakukan proses pengukuran ataupun penilaian ataupun observasi di lingkungan masyarakat untuk mendapatkan data-data. Dalam proses ini tentu menggunakan pendekatan sosiologi untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk fungsi sosiologi yang selanjutnya yaitu sebagai penelitian sosial. Seperti yang kita ketahui, sosiologi memiliki metode sosial untuk mendapatkan data-data yang berasal dari masyarakat. Dari data yang dihasilkan dari penelitian sosiologi, para pengambil keputusan ataupun pemerintah dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Mulai dari konsep dasar sosiologi, ruang lingkup, peran dan fungsi ilmu sosiologi,
dan juga hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu lain. Apa yang kita pelajari hari ini semoga menjadi manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, jaga kesehatan, sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.